Selamat sore semua para siswa. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12. Minggu lalu kita sudah melihat tentang bagaimana tugas menguduskan gereja atau liturgia. Tetapi kita belum selesai karena hari ini kita akan melihat poin penting berikutnya dari tugas menguduskan gereja itu, yakni perayaan sakramen. Kita masih melanjutkan tentang tugas menguduskan gereja yang kali lalu yang belum selesai, yakni doa, dan hari ini kita tambahkan lagi dengan perayaan sakramen. Mari kita lihat satu persatu. Baik, doa resmi gereja dalam konteks gereja disebut atau dengan kata lain liturgia. Apa yang dimaksud dengan doa resmi gereja atau liturgia? Itu adalah doa kelompok yang mewakili gereja secara resmi. Jadi jika kalian mendengar kata liturgia, itu berarti doa resmi gereja karena mewakili gereja secara keseluruhan. Ada jenis doa kelompok, perhatian di sini, yang hanya mewakili kelompok tertentu saja. Mereka tidak mewakili gereja secara universal, keseluruhan. Oke? Sekarang, doa resmi gereja atau dengan kata lain liturgi, apa maksudnya? Baik, sebelumnya kita lihat dulu liturgi itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari kata leiturgia, yang dalam arti harafiahnya dari asal-usul katanya berarti kerja bakti. Istilah ini kemudian diserap oleh gereja, digunakan oleh gereja dengan pemaknaan yang lebih luas lagi, itu dimaknai sebagai ibadat resmi gereja. Ini konteks gereja. Dan liturgia atau ibadat resmi gereja itu untuk konteks kita orang Kristen itu sebagai karya Kristus Imam Agung bersama gerejanya. Jadi ibadat resmi gereja itu adalah buah karya dari Kristus sebagai kepala dan kita umat sebagai tubuh Kristus. Oke? Baik, ada salah satu dokumen sangat penting dalam gereja. Dokumen ini dikhususkan hanya untuk membahas tentang liturgi atau ibadat resmi gereja. Dokumen itu disebut dengan Sacrosanctum Concilium. Khususnya dalam artikel nomor 7 itu memberikan pengertian atau definisi tentang liturgia, yakni liturgi atau ibadat resmi gereja itu diartikan sebagai wahana utama mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Jadi ketika kita melakukan ibadat resmi gereja atau liturgi itu kita bertemu dengan Kristus secara pribadi, personal. Maka dengan demikian, jika bertemu dengan Kristus secara pribadi, maka liturgi di sini atau ibadat resmi gereja adalah sebuah perayaan iman. Dengan merayakan liturgi, dengan merayakan ibadat resmi, itu kita mengungkapkan iman kita akan Kristus. Maka di sini adanya partisipasi dan keterlibatan lahiria dan batinia dalam misteri perayaan iman tersebut. Oke, ini ada kalimat dari Yesus sendiri. Kalau kalian mendengar pada bacaan Injil, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, ini menekankan bagaimana liturgi akan menjadi doa. Bagaimana ibadat resmi yang kita jalankan itu menjadi doa karena di dalamnya ada relasi personal pribadi dengan Kristus sendiri. Baik, di dalam gereja atau liturgi atau ibadat resmi gereja ini ada beberapa, yakni ada ibadat pagi, ada ibadat siang, ada ibadat sore, ibadat malam, dan ibadat bacaan. Mungkin untuk konteks kita orang awam ini kita mungkin tidak melakukannya setiap hari ya. Tetapi kalau untuk orang biarawan-biarawati yang kerja sehari-harinya itu selain melakukan aktivitas lain itu juga berdoa, itu mereka menjalankan ini. Kelima jenis ibadat ini itu ada waktu dan jadwal yang tetap. Oke? Baik, selain doa, adapun ibadat resmi gereja yang lain atau doa gereja yang lain yang utama itu yang dikenal dengan perayaan sakramen. Oke? Apa dan bagaimana perayaan sakramen itu kita akan lihat dalam pertemuan kita yang berikutnya. Tapi hari ini kita lihat dulu beberapa perayaan sakramen. Yang paling pertama kita lihat dulu arti dan makna sakramen ya. Sakramen ini dari kata bahasa Latin juga ya, dari kata sacro, sacrum itu artinya suci atau kudus ya. Ini sakramen. Sakramen berarti tanda mendatangkan rahmat. Sakramen adalah juga ungkapan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dengan sakramen, kualitas hidup seorang Kristen ditingkatkan. Oke? Nanti kita akan lihat pada pertemuan berikut ada 7 sakramen di dalam gereja. Sekarang kita lihat maksud dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi mengatakan bahwa makna sakramen yang pertama adalah tanda mendatangkan rahmat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagai tanda sakramen itu mendidik, bersifat mendidik, sakramen itu memupuk iman, sakramen itu menguduskan, dan dengan sakramen kita mempersembahkan ibadat kepada Allah. Oke? Baik, untuk arti yang kedua, sakramen itu berarti ungkapan karya Tuhan yang menyelamatkan. Maka makna yang kedua adalah kita melihat dalam konteks perjanjian lama bahwa dalam perjanjian lama itu
itu Allah telah berkarya, atau Allah dalam konteks perjanjian lama telah memulai karya keselamatan atau penyelamatan. Itu kita lihat dalam konteks perjanjian lama, pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Jadi di situ Allah melakukan karya atau kerja keselamatannya. Tapi di sini dalam konteks perjanjian lama, Allah tidak kelihatan. Meskipun dalam bacaan-bacaan perjanjian lama kita melihat ada gambaran figur Allah dalam bentuk antropomorfis, ya, digambarkan bahwa Allah begini, Allah bisa marah, Allah pencemburu dan sebagainya. Itu hanya mau menggambarkan bagaimana kedekatan Allah dengan manusia. Tetapi dalam perjanjian lama, Allah menjadi kelihatan dalam figur para nabi, karena mereka itu adalah representasi atau perwakilan dari Allah sendiri. Oke? Dalam konteks perjanjian baru, Allah yang tak kelihatan itu menjadi tampak dalam diri Yesus sendiri. Dan kita sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana karya keselamatan itu nampak kepada kita? Itu yakni lewat gereja, lewat kita sendiri. Ingat, gereja G huruf besar ini adalah umat Allah, bahwa keselamatan di zaman sekarang itu adalah lewat gereja, lewat umat Allah. Maka di sini gereja itu adalah sakramen keselamatan. Gereja menghadirkan Kristus. Gereja menghadirkan Allah Bapa yang tak kelihatan. Oke? Kemudian yang terakhir tadi, poin yang terakhir dari arti dan makna sakramen itu bahwa dengan sakramen juga kehidupan seorang Kristen atau kualitas kehidupan seorang Kristen ditingkatkan. Itu karena kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita juga kerap jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita membutuhkan sakramen atau sarana peneguhan, memberikan kekuatan dan bantuan. Itu sebabnya ada juga sakramen tobat, ya, melalui mana kita kembali ke dalam persatuan yang kudus dengan Kristus sendiri. Baik, hari ini sampai di sini ada penugasan, dan saya meminta dalam penugasan ini suruhannya adalah gereja dalam arti spiritual adalah umat Allah. Kita adalah gereja. Gereja adalah sakramen yang menghadirkan Kristus secara rohania. Kita semua, saya dan Anda adalah gereja, umat Allah. Karenanya kita atau Anda itu bisa menjadi sakramen yang menghadirkan Kristus kepada sesama. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menjadi sakramen kehadiran Kristus kepada sesama, baik di keluarga maupun di sekolah? Dikerjakan di buku tugas 2 paragraf 16 baris atau paragraf 8 baris, submit paling lambat jam 8 malam. Saya mohon dikerjakan berdasarkan atau menggunakan kalimat sendiri. Tidak boleh mengutip pernyataan orang lain di internet. Jadilah siswa yang bisa berargumen atau berpendapat sendiri. Oke? Sampai jumpa di lain kesempatan.